apakah akan lebih bagus dari versi sebelumnya? Ketemu lagi bersama kami di JP Basket Channel. Setelah kemarin kita mereview sepatu basket KD12, kali ini kita bakal mereview sepatu basket yang merupakan versi terbaru nih dari sepatunya Kevin Durant, yaitu Nike KD13. Oke, bakal seperti apa sepatunya? Langsung aja ya kita buka teman-teman. Nah, ini sepatunya. Kalau dari looks-nya sih sebenarnya nggak begitu banyak perubahan sih dari versi sebelumnya. Kita bandinginnya dengan Nike KD12. Nah, secara dari siluetnya itu masih sama sih seperti Nike KD12. Potongannya masih sama, yaitu mid-cut. Paling yang membedakan di Nike KD13 ini menurut kita cocok sih buat pemakaian casual. Oke, kita bahas detail dari sepatu ini. Pertama, sama seperti versi sebelumnya di Nike KD12, ada shoes Nike yang besar di samping sepatunya. Nah, ini lagi zaman nih di Nike shoes-nya dari bagian upper nembus ke bagian midsole dari sepatu. Lalu ada shoes Nike juga di bagian samping dalam. Terus ada tulisan Kevin Durant dengan nomor 7 di bagian lidah dari sepatu. Turun lagi ada angka 7 yang merupakan angka nomor jersey dari Kevin Durant sekarang, bagian midsole warna biru yang nanti bakal kita jelaskan. Ada tulisan Air Zoom-nya pada bagian midsole. Lalu di bagian outsole-nya ada tulisan Air Zoom juga dan tanda tangan dari Kevin Durant itu sendiri. Kalau dilihat dari review versi yang sebelumnya, yaitu Nike KD12, menurut kita KD12 itu merupakan sesuatu yang udah sangat baik sih. Nah, bagaimana dengan Nike KD13 ini? Apa saja improvement dari sepatu ini? Ayo kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari bawah ya. Nah, yang pertama, material dari outsole sepatu KD13 ini sudah menggunakan solid rubber, teman-teman. Nah, menurut kita ini perbaikan sih dari versi sebelumnya, dimana di Nike KD12 itu kan tidak recommended untuk digunakan di lapangan outdoor. Nah, untuk KD13 ini seharusnya bisa sih untuk lapangan outdoor. Pada bagian outsole dari sepatu ini menggunakan circular pattern, dimana mungkin pola circular ini mengingatkan kita dengan pola traksi yang sama yang digunakan pada sepatu basket Y-Note 02 dan PG3, teman-teman. Nah, kebetulan pengalaman kita menggunakan sepatu PG3 itu traksinya itu sangat bagus sih, teman-teman. Harusnya hal yang sama juga berlaku nih di sepatu KD13 ini. Kita lanjut ke bagian yang paling menarik nih dari sepatunya Kevin Durant, yaitu ke bagian cushion dari sepatu ini. Sebenarnya cushion dari sepatu KD13 ini nggak begitu jauh berbeda dari versi sebelumnya, yaitu penggunaan full length zoom strobel yang dipadukan dengan double stack air zoom unit, teman-teman. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya ada pada penempatan double stack zoom air unitnya, teman-teman. Jadi kalau di KD12 penempatan double stack zoom air-nya ada pada bagian heels-nya, teman-teman. Nah, kalau di KD13 ini penempatannya itu dipindah ke bagian forefoot dari sepatu ini. Perbedaannya juga ada di besar dari double stack zoom air-nya, teman-teman. Jadi kalau di KD12 itu kan hanya sebesar heksagonal ini. Nah, kalau di KD13 itu
double stack zoomnya itu diperbesar jadi sebesar yang berwarna biru ini. Nah ini kita nggak tahu nih bakal berpengaruh atau enggak ke core feel dari sepatu ini. Ini menarik sih. Apakah akan lebih bagus dari versi sebelumnya? Nanti bakal kita coba. Oke, lanjut ke bagian upper. Ada perubahan nih dari versi sebelumnya, dimana kalau pada KD12 itu menggunakan teknologi quad axial flywire yang itu merupakan material dari upper yang sangat enak sih menurut kita. Jadi memang bener-bener terasa nyaman gitu di kaki. Nah tapi di sepatu KD13 ini quad axial flywire itu udah gak ada teman-teman. Jadi material dari sepatu KD13 ini hanya berbahan mesh saja, sehingga material uppernya itu lebih tipis. Nah ini mungkin bakal berpengaruh ke berat dari sepatu ini teman-teman. Lalu pada bagian upper juga itu ada synthetic leather nah ini teman-teman, synthetic leather warna hitam ini. Nah kemungkinan ini bakal berpengaruh untuk menambah kuncian sih dari sepatu ini. Ada yang terlupa nih. Jadi pada sepatu KD13 ini ada penggunaan plat TPW yang berwarna biru ini untuk menjaga gerakan lateral pada saat kita menggunakannya. Hampir lupa juga. Sebenarnya kita sangat senang banget nih sama tampilan dari box Kevin Durant ini, dimana tampilannya sangat minimalis elegan seperti itu. Tapi sayangnya material dari box ini sangat ringkih teman-teman. Itu aja sih kurangnya dari box ini. Nah pada saat sepatu ini direview udah ada 3 colorway nih yang dikeluarin sama Nike, tapi yang baru rilis di Indonesia itu cuman colorway yang ini. Itu aja sih untuk sepatu KD13 ini. Bakal seperti apa performance-nya pada saat dipakai di lapangan, nanti kita usahain deh buat coba cari lapangan. Nah buat kalian nih yang suka dengan review kita, boleh nih buat rekomendasiin ke kita sepatu apa yang cocok untuk direview saat ini. Tulis di kolom komen ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Follow juga IG kami. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.